Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Khoiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menerangkan hasil dari praktikum sebelumnya yang sudah saya lakukan di laboratorium mengenai implementasi interrupt yang saya lakukan di STM32 dan juga ESP32. Selain itu, kelompok kami juga membuat proyek yang merupakan variasi dari percobaan kali ini. Oke, langsung saja pertama-tama kita akan masuk ke bagian latar belakang terlebih dahulu. Nah, di sini untuk latar belakang dalam sistem embedded modern, microcontroller sering digunakan untuk menangani berbagai event secara real time, seperti membaca sensor, mengontrol aktuator, atau merespon input dari pengguna. Untuk menangani event tersebut secara efisien, digunakan mekanisme interrupt dan hardware timer. Interrupt memungkinkan microcontroller merespon kejadian penting tanpa harus terus-menerus melakukan polling, sedangkan timer digunakan untuk menghasilkan pengukuran waktu yang presisi. Pada praktikum ini, digunakan dua platform microcontroller, yaitu STM32 dan juga ESP32, untuk memahami implementasi interrupt dan timer pada arsitektur yang berbeda. Nah, di sini juga ada tujuan dari praktikumnya. Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkonfigurasi eksternal interrupt pada STM32 dan ESP32, mengimplementasikan teknik debauching, tombol berbasis timer, menggunakan hardware timer dalam mode periodik dan on-shoot, menghasilkan sinyal PWM menggunakan timer hardware, menggunakan watchdog timer untuk meningkatkan keandalan sistem, memahami konsep nested interrupt and prioritize interrupt. Lalu di sini saya akan masuk ke konsep dasar interrupt itu sendiri. Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan prosesor menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani suatu event penting. Setelah interrupt selesai diproses, program utama akan melanjutkan eksekusi dari titik sebelumnya. Komponen utama dalam sistem interrupt biasanya ada interrupt service routine atau ISR, ada vector table, ada interrupt controller. Interrupt memungkinkan sistem bekerja lebih efisien dan responsif dibanding metode polling. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang NVIC pada STM32 dan interrupt pada ESP32. Pada STM32, sistem interrupt dikontrol oleh NVIC atau Nested Vector Interrupt Controller. Fungsi NVIC yaitu mengatur prioritas interrupt, menangani nested interrupt, mengelola eksekusi ESR. Pada ESP32, sistem interrupt menggunakan interrupt matrix yang memungkinkan pemetaan berbagai sumber interrupt ke CPU. Yang di sini ada dua perbedaan utama dari STM32 dan juga ESP32, di mana STM32 menggunakan NVIC pada arsitektur ARM Cortex-M, sedangkan ESP32 itu menggunakan Extensa Interrupt Controller. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang external interrupt. External interrupt digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO. Mode trigger yang dapat digunakan rising edge, yaitu perubahan dari low ke high, falling edge, yaitu perubahan dari high ke low, atau both edge, yaitu mendeteksi kedua perubahan. Contoh penggunaan tombol push button, sensor digital, dan juga encoder. Dalam praktikum ini, interrupt digunakan untuk mendeteksi penekanan tombol secara real time. Lalu ada hardware timer. Hardware timer merupakan modul pada microcontroller yang digunakan untuk menghasilkan pengukuran waktu secara presisi. Beberapa komponen utama timer yaitu prescaler, membagi frekuensi clock, counter, menghitung pulsa clock, auto reload register, menentukan periode timer. Terus timer dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti delay presisi, PWM generation, periodic interrupt. Lalu ada mode timer. Beberapa mode operasi timer yang umum digunakan yaitu ada basic timer, digunakan untuk menghasilkan interrupt secara periodik. Lalu ada PWM mode, digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM. Lalu ada
Ada input capture, digunakan untuk mengukur lebar pulsa atau frekuensi sinyal. Lalu ada output compare, digunakan untuk mengubah kondisi pin pada waktu tertentu. Nah, lalu di sini ada watchdog timer. Watchdog timer digunakan untuk meningkatkan keandalan sistem embedded. Jika program mengalami hang atau crash, watchdog timer akan mereset microcontroller secara otomatis. Jenis watchdog timer pada STM32 yaitu ada IWDG sama WWDG. Lalu pada ESP32 itu digunakan ESP Tax WDT. Nah, ini ada perbedaan arsitektur dari STM32 dan juga ESP32, di mana kalau misalkan dari arsitekturnya STM32 menggunakan ARM Cortex-M, sedangkan ESP32 pakai Extensa. Lalu untuk interrupt controlnya STM32 pakai NFIC, lalu untuk ESP32 pakai interrupt metric. Untuk timer di STM32 pakai Advanced Hardware Timer, untuk ESP32 pakai General Purpose Timer. Untuk watchdognya STM pakai WWDG, untuk ESP32 pakai ESP Task WDT. Lalu untuk keunggulan STM32 itu untuk real time control, ESP32 untuk IoT dan komunikasi. Oke, langsung di sini kita akan masuk ke program yang buat ESP32 ya teman-teman. Kita langsung ke sini, file, terus kita open folder. Terus kita buka. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini saya nggak akan jelasin banyak-banyak banget teman-teman, karena ini tuh secara logika tuh dia sama aja kayak yang STM32 teman-teman. Benar-benar sama, cuman bedanya di sini dia pakai ESP32 nih. Bisa dilihat di sini dia pakai ESP32. Nah, di sini dia tuh sama aja, di sini tuh ada buat si library-nya, terus di sini ada konfigurasi pinnya seperti apa. Lalu di sini ada untuk OLED-nya. Terus di sini di sini ada untuk durasi mode-nya. Nah, terus habis itu di sini ada buat modenya seperti apa. Di sini ada stage-nya, kondisinya, buat si false-nya. Nah, di sini juga buat durasi mode dia tuh masih sama teman-teman, sama yang sebelumnya, yang dimana ketika aktif dia 10 detik dan mode ideal itu 15 detik ya teman-teman. Nah, terus di sini juga ada nih tampilan hanya aktif saat mode aktif saja. Nah, terus di sini untuk tampilan OLED-nya nih ada seperti ini, yang dimana dia akan menampilkan ESP32 interrupt, terus ada mode, terus kayak di sini ada aktif atau idle, terus di sini juga ada buat detiknya, waktunya gitu. Terus di sini ada void setup-nya. Nah, terus ini di bawah ada delay-nya. Terus di bawah juga ini ada mulai di mode aktif. Jadi pertama kali mulai dia itu ada di mode aktif dulu. Oke, terus ini ada void loop-nya buat pengulangannya. Terus ini ada handle button event, yang dimana dia tuh cuma hanya aktif ketika kondisinya aktif. Jadi ketika idle itu si buttonnya tidak bisa ditekan-tekan. Terus ini ada transisi mode. Terus habis itu ada hitung sisa waktu, update OLED setiap 500 milisecond. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman, masih mirip. Ini kita langsung aja, kita build. Kita tunggu sampai build-nya berhasil teman-teman. Sampai sukses. Oke, ini adalah program ESP untuk mode 2 interrupt. Pertama, kita akan nge-build terlebih dahulu. Nah, ketika dia udah selesai di build-nya, kita langsung aja upload. Nah, ini untuk uploadnya kita tunggu dulu prosesnya. Kita tunggu dia sampai 100%.
Nah, ini udah sukses, kita langsung aja ke cara pengerjaannya. Nah, saat ini dia lagi ada di mode aktif. Nah, ketika di mode aktif, si buttonnya ini bisa ditekan dan si lampunya tuh bisa menyala mati. Tapi setelah dia 10 detik, dia akan masuk mode idle. Nah, lihat di mode idle ini, dia si lampunya itu atau si buttonnya itu nggak akan bisa diapa-apain, nggak akan ngaruh ke si lampunya gitu. Nah, setelah mode idle ini 15 detiknya selesai, dia akan kembali lagi ke mode aktif. Nah, ketika di mode aktif baru bisa kita tekan-tekan si lampunya 10 detik. Nah, baru nanti ketika di mode idle, dia tuh nggak akan bisa ini lagi gitu, ditekan-tekan lagi. Dan dia akan terus melakukan perulangan seperti itu. Langsung saja, kita langsung masuk ke interrupt STM32. Di sini langsung saja saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuka dan juga memprom dan juga mengedit dari program yang sudah akan digunakan dalam praktikum ini, dan juga saya akan menjelaskan bagian-bagian dari setiap programnya yang ada. Nah, di sini langsung saja saya akan buka pertama-tama ke sini yang file, terus kita klik yang open folder, terus kita buka folder yang berisi file dari dosen kita ataupun dari asisten praktikum kita yang udah dikasih gitu. Nah, di sini saya akan buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik select folder. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita masuk ke SRC-nya nih yang main C++-nya. Ke C++-nya. Nah, di sini sebenarnya untuk program yang saya bikin ini udah jadi ya teman-teman, karena ketika di percobaan sebelumnya, ketika saat praktikum maksudnya saya tuh udah ngeprom, saya udah edit-edit dan sudah membenarkan errornya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman di sini itu ada yang teman-teman ingin ubah, misalkan dari time-nya ataupun kayak ada error seperti itu, teman-teman bisa buat ngeprom di sini. Dan teman-teman bisa pakai GPT, Gemini, ataupun AI apapun itu teman-teman di sini. Kayak misalkan tolong perbaiki errornya. Nah, ini tinggal klik sini, nanti maka si AI itu akan memperbaiki bagian-bagian yang errornya, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk platform IO-nya. Ini untuk SRC-nya. Oke, di sini saya akan langsung aja ngejelasin dari bagian-bagian program yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama, kita lihat di baris 1 sampai baris 4 ini, dia itu ada library program. Bagian ini itu memanggil library yang dibutuhkan oleh program Arduino. Nah, terus di baris ke-6 dan 9 ini bisa dilihat, ini itu bagian yang mendefinisikan pin yang digunakan pada microcontroller. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk LCD exit itu dia ada di pin PA8, terus untuk LCD INT itu ada di PC13, terus untuk yang ini BTN pinnya dia ada di PA0. Terus ini di baris atau di line 11 sampai 15 nih teman-teman bisa dilihat ini ada konfigurasi untuk OLED-nya. Bagian ini itu berfungsi untuk mengatur ukuran layar OLED dan membuat objek display. Bisa dilihat ini ada screen width, screen height ketinggiannya, dan ini ada OLED reset-nya. Nah, ini emang untuk di bagian OLED-nya teman-teman, konfigurasi OLED-nya. Terus habis itu di line 17 sampai 21 ini teman-teman ini adalah variabel interrupt. Nah, bagian ini mendeklarasikan variabel yang digunakan dalam interrupt tombol. Jadi dia tuh variabel ini tuh berfungsi untuk mendeteksi event tombol, kayak misalkan menghitung jumlah penekanan tombol serta mengatur waktu the bounce agar pembacaan tombol itu lebih stabil, teman-teman. Ini ada waktu the bounce-nya. Terus, yang baris 23 sampai 30 ini ada fungsi interrupt tombol. Nah, fungsi ini itu akan dijalankan ketika tombol ditekan. Nah, di sini program ini tuh akan membaca waktu penekanan tombol, memeriksa apakah masih dalam waktu the bounce, lalu menambah jumlah hitungan tombol dan menandai bahwa telah terjadi event tombol. Oke, lanjut kita ke line 32 sampai line 33. Nah, di sini itu ada variabel ini menyimpan status LED yang dipilih oleh pengguna. Terus lanjut kita ke yang line 34 sampai 39. Nah, dia ini bagian ini tuh membuat dua mode sistem yaitu aktif dan idle, teman-teman. Nah, di sini itu bakal jadi yang pentingnya banget sih, teman-teman. Kan di sini ada bisa dilihat untuk time aktifnya itu dia di angka 10 detik, sedangkan time idle-nya ada di angka 15 detik. Ini artinya nanti tuh ketika dia ada di mode aktif itu mode aktifnya itu berjalan selama 10 detik, dan saat di mode idle-nya itu berjalan di 15 detik gitu, teman-teman. Oke. Nah, lanjut kita ke line 41 sampai line 43.
Ini bisa dilihat, ini adalah durasi mode. Nih, ini adalah durasi mode. Menentukan lama waktu setiap mode. Terus untuk baris 45 sampai 46 ini sampai sini itu adalah fungsi apply. Sebentar. Ini kita langsung ke sini nih. Ini tuh fungsi apply LED, teman-teman. Fungsi ini tuh mengatur kondisi LED sesuai mode sistem. Terus di sini ada void OLED show. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk fungsi tampilan OLED, teman-teman. Jadi untuk menampilkan informasi pada si layar OLED-nya. Lalu di sini ada hitung sisa waktu, nih bisa dilihat nih ada rumusnya, cara menghitungnya gimana untuk durasi. Terus di sini masih sama nih untuk display. Terus ini untuk display print. Nah, kita langsung ke bawah, ini untuk void setup-nya. Nah, ini ada start aktif, ada start time. Terus pas di bawah nih, di ini ada bagian handle button interrupt event. Nah, terus yang di sini nih, yang dia tuh di line 124 ini ada yang program bagian tombol hanya berfungsi di mode aktif. Jadi emang di program ini tuh nanti si tombol itu cuma berfungsi di mode aktif selama 10 detik gitu, teman-teman. Nah, ketika dia ada di mode idle selama 15 detik itu, nanti si tombol itu gak akan bisa berfungsi, teman-teman. Nih, di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada cycle logicnya kayak gimana. Nah, terus ini ada kondisi if else-nya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat. Nah, terus ini yang terakhir itu ada update OLED setiap 1 detik agar timer berjalan. Jadi dia itu nanti kondisinya kan real time ya, teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita langsung aja buat di ini ya, teman-teman. Di debug terlebih dahulu. Di build sebenarnya, di build terlebih dahulu sebentar. Nah, ini kita tunggu dulu sampai proses uploadnya selesai dan juga sukses. Nah, ketika sukses, setelah itu, nah di sini ini kan dia lagi di mode aktif. Kalau aktif dia tuh bisa nyala selama 10 detik. Nah, ini bisa ditekan, lampunya masih bisa menyala kan. Nah, dia setelah itu masuk ke mode idle. Nah, di mode idle ini dia buttonnya itu nggak akan berfungsi selama 15 detik. Jadi walaupun ditekan-tekan lampunya tidak akan berubah gitu istilahnya. Nah, itu setelah itu kita tunggu. Nah, setelah 15 detik dia kembali lagi ke mode aktif. Di mode aktif ini selama 10 detik dia akan bisa ditekan-tekan. Lalu dia kembali lagi ke mode idle dan dia akan terus melakukan perulangan atau looping seperti ini. Nah, lalu di sini kelompok kami juga membuat project. Project yang kami gunakan itu dibuat merupakan sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan ESP32 dan juga sensor DHT22. Lalu fitur sistem yaitu pembacaan suhu dan kelembapan secara periodik, perhitungan heat index, penampilan data pada OLED display, penggunaan timer interrupt untuk pembacaan sensor, lalu LED sebagai indikator kondisi suhu. Jadi saya akan buat cerita case-nya seperti di suatu industri atau suatu perusahaan, ada di mana ruangan itu tidak boleh suhunya di atas 35 derajat karena kelompok kami itu menggunakan 35 derajat sebagai batas indikator menyala gitu. Jadi ketika dalam suatu perusahaan itu emang sangat rentan terhadap suhu, terutama suhu di atas 35 derajat misalkan. Nah, jadi sensor ini itu atau proyek kami itu berfungsi sebagai memberitahu jika memang ketika suhu di ruangan itu sudah lebih dari 35 derajat, maka lampu LED sebagai indikator itu akan menyala. Dan itu tuh akan membuat orang-orang yang ada di ruangan itu tuh atau operator tuh sadar kalau itu tuh udah overheating misalkan itu. Atau kayak suhunya itu udah lebih dari suhu aktual istilahnya. Jadi si itu akan memberi sinyal untuk si operator gitu atau untuk yang menjaga di situ tuh untuk bertindak gitu agar tidak terjadi kerusakan di dalam industri tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk proyeknya. Nah, setelah ini kita langsung aja melihat percobaannya dan juga melihat program dari project-project. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat, program terakhir yaitu program project intro kelompok kami, kelompok 4. Nah, di sini kelompok kami itu membuat inovasi atau variasi dari percobaan yang sudah dilakukan. Nah, di sini kami menggunakan SM32. Lalu di sini tuh kami menambahkan sensor DHT22. Lalu terus di sini pun kami menggunakan si lampu LED itu sebagai sensor sebagai penanda kalau misalkan kayak suhu ruangan ketika si DHT22 itu mendeteksi suhu ruangan udah
35 derajat, maka si lampu indikatornya itu akan menyala gitu teman-teman. Jadi di sini LED itu sebagai indikatornya. Nah, terus di sini juga kami menggunakan push button, di mana push button itu dia sebagai buat si interrupt-nya gitu. Buat mengirim ke serial monitor, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat dari kelompok kami. Nah, sebenarnya kami tidak membuat sendiri teman-teman. Kami tuh memvariasikan program sebelumnya yang sudah ada, terus kita minta tolong ke Gemini buat membuatkan sesuai yang kita mau. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja langsung untuk programnya. Nah, di sini untuk baris 1 sampai 5 itu ada library yang digunakan, bisa dilihat. Nah, ini tuh bagian memanggil library yang dibutuhkan oleh program untuk menjalankan berbagai perangkat. Terus di baris 7 sampai baris 12 itu ada bagian deklarasi pin STM32. Yang di sini itu menentukan pin yang digunakan pada perangkat board yang ada di STM32 seperti LED, sensor DHT, dan juga push button. Terus di 14 sampai 18 ini ada konfigurasi perangkat. Bagian ini mengatur spesifikasi layar OLED dan juga tipe sensornya. Oke. Terus habis itu di baris 20 sampai baris 23 itu ada pembuatan objek. Program membuat objek untuk OLED, sensor DHT, dan hardware timer. Terus di sini ada variabel global. Variabel ini digunakan untuk menyimpan status sistem dan juga data sensor. Setelah itu di baris 34 sampai baris 38, nah di sini itu ada interrupt timer atau interrupt service runtimes. Nah, di sini interrupt ini akan dijalankan secara otomatis setiap interval waktu tertentu. Terus habis itu di bawahnya ada di ini baris 41 sampai 47 ini ada ISR tombol. Dijalankan fungsi ini tuh dia akan dijalankan ketika tombolnya ditekan teman-teman, ketika si buttonnya ditekan. Terus di baris 51 sampai baris 68 ini ada fungsi update OLED. Fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan data sensor pada layar OLED-nya. Nah, terus fungsi pada OLED ini tuh digunakan ketika di programnya tuh nanti program ini akan menampilkan judul sistem, nilai suhu, dan juga nilai-nilai lainnya akan ditampilkan di OLED itu teman-teman. Ini bisa dilihat monitor suhu, terus ini ada untuk home, temperatur, bisa dilihat kan teman-teman. Terus di sini ada fungsi setup. Nah, bagian ini merupakan proses inisiasi semua perangkat sebelum sistem berjalan. Terus baris 101 sampai 106 itu ada konfigurasi hardware timer digunakan untuk membaca sensor secara berkala. Terus baris 108 sampai baris 112 itu ada interrupt tombol, yaitu program menghubungkan tombol dengan fungsi interrupt. Terus baris 114 sampai 145 di sini, yaitu program loop. Loop merupakan bagian utama program yang berjalan terus-menerus. Jadi dia akan melakukan looping gitu, teman-teman. Terus di baris ini 131 sampai 137 yang ini, teman-teman. Di sini ada indikator LED suhu nih. Bisa dilihat, oke. Terus 147 sampai 153 itu untuk mendeteksi tombol. Jadi program mendeteksi apakah tombol ditekan atau enggak gitu, teman-teman. Oke, setelah selesai seperti ini, kita langsung aja nge-build. Habis nge-build, lalu kita akan upload, oke. Ini ketika sensornya mendeteksi 35 derajat, maka lampunya akan menyala. Nah, setelah ini kita coba cek dulu, menunggu sampai sensornya mendingin. Nanti dia tuh sensornya mulai hangat atau di bawah 35 derajat, maka lampunya harusnya langsung mati. Nah, ini kita coba tunggu dulu aja sampai suhunya turun. Nah, di sini nih ketika suhunya di bawah 35 derajat, maka lampunya akan mati. Nah, untuk di sini push buttonnya itu fungsinya untuk hanya update saja, mengirim ke serial monitor. Jadi yang menentukan indikatornya itu, yang menentukan suhunya itu lampunya aja gitu, indikator buat suhunya. Terus ini adalah programnya. Tadi itu terdapat beberapa modifikasi, kita tinggal nge-prompt aja di sini, tanya ke Gemini-nya. Kayak tadi di sini kita ada beberapa error atau penyesuaian.
Kayak di sini kita setting minta AI-nya buat lampunya hanya untuk indikatornya menyala di suhu di atas 35 derajat, maka dia akan menyala. Nah, di sini AI-nya langsung edit di programnya langsung. Nah, ini adalah program yang sudah dimodifikasi sama AI-nya. Terus abis itu sudah diubah. Nah, nanti setelah diubah, kita tinggal upload. Kita build dulu aja. Nah, ketika build-nya udah selesai, kita tinggal upload. Nah, ini udah selesai proses uploadnya. Nah, di sini tuh dia secara real time suhunya saat ini di ruangan ini suhunya berapa. Oke, lalu setelah dari percobaan-percobaan yang telah kita lakukan, bisa ditarik kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme interrupt memungkinkan microcontroller merespon suatu kejadian secara cepat tanpa harus melakukan polling terus-menerus. Lalu untuk hardware, time digunakan untuk menghasilkan peraturan waktu yang presisi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi seperti periodic interrupt, PWM, dan pengukur sinyal. Pada STM32, sistem interrupt dikendalikan oleh NVIC, sedangkan pada SP32 menggunakan interrupt matrix, sehingga keduanya memiliki pendekatan arsitektur yang berbeda. Lalu implementasi interrupt dan timer memungkinkan sistem embedded bekerja lebih efisien, responsif, dan real time. Pada proyek yang dibuat menggunakan SP32 dan sensor DHT22, sistem mampu melakukan monitoring suhu dan kelembapan secara periodik serta menampilkan data pada OLED dan display. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.